Kenapa dimatiin ya? Nah, terima kasih kesempatannya saudari Cika. Wah, kayaknya kalau duduk di sini ketinggian ya teman-teman. Kayaknya enakan di bawah aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang sobat cerdas hati Car Free Day, jawabnya Yes, we are. Oke, sobat cerdas hati Car Free Day. Yes, we are. Oke, tepuk tangan buat semua dulu dong. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nabila Ikrimah, saya mahasiswa semester 4 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, tadi kan udah dijelasin sama teman saya tuh tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, lalu juga tentang polusi udara. Nah, berdirinya saya di sini ingin sedikit berbagi tentang apa sih penyakit paru-paru itu dan apa saja sih cara untuk menanggulanginya. Sebelum kita ke poin utama, lebih baik kita berbicara dulu nih tentang paru-paru itu apa sih. Nah, paru-paru itu sendiri merupakan organ bagian dalam yang berfungsi untuk respirasi, yang dimana apabila paru-paru itu tidak bekerja dengan baik, maka akan mengganggu juga kinerja jantung kita. Kalau kinerja jantung kita terganggu, yaitu cari jantung semakin cepat, itu akan menyebabkan kematian juga. Jadi kesehatan paru-paru ini benar-benar harus dijaga nih sobat cerdas hati Car Free Day. Jangan sampai kita mengabaikannya. Oke, lalu fungsi dari paru-paru itu sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya banyak ya, fungsi paru-paru buat napas. Lalu ada lagi selain untuk respirasi tadi ada yang namanya ekspresi. Untuk ekspresi yaitu berupa karbon dioksida. Lalu yang ketiga berupa untuk menjaga jantung kita, melemahnya jantung kita, lalu untuk mengatur pH dan juga untuk mengalirkan udara agar bisa mengeluarkan suara juga. Nah, sobat cerdas hati Car Free Day, tadi kita udah membicarakan tentang apa sih paru-paru itu dan apa saja sih fungsinya. Nah, lanjut kita ke poin utama kita nih tentang apa saja sih penyakit paru-paru itu. Nah, penyakit paru-paru itu contohnya adalah pneumonia. Pneumonia itu apa? Pneumonia itu adalah radang paru-paru. Radang paru-paru ini bisa timbul meluas di berbagai tempat di permukaan paru-paru. Nah, selain pneumonia ada lagi nih kerusakan pada jaringan paru-paru. Biasa disebut dengan tuberkulosis atau bahasa baiknya mah TBC. Nah, TBC itu sendiri sebenarnya masing-masing dari kita punya yang namanya mikroba tuberkulosis. Tapi orang yang terkena tuberkulosis ini tergantung imunitas kita. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita nggak bakal kena TBC. Tapi kalau kita imunnya itu bisa melemah, maka akan menjadikan TBC. Seperti itu ya, itu tadi contoh-contohnya. Lalu sebenarnya ada nggak sih sobat cerdas hati Car Free Day kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru? Nah, ini yang penting juga nih sobat hati Car Free Day. Contohnya nih, yang pertama yaitu seperti mandi malam. Nah, buat para mahasiswa nih biasanya atau mungkin aktivis-aktivis yang biasa pulangnya kemalaman, akhirnya mandi malam. Nah, itu sebenarnya nggak baik loh sobat cerdas hati Car Free Day. Pintar gitu. Iya, bisa menyebabkan salah satunya paru-paru basah. Paru-paru basah atau mungkin juga rematik. Nah, ini yang sering dikatakan orang-orang. Itu kalau mandi malam bisa menyebabkan rematik. Itu benar sekali. Nah, itu juga bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, itu mungkin. Kenapa? Mungkin kok kita kayaknya tambah tua banget. Nah, mungkin kita mandinya kemalaman kayak gitu. Lalu juga bisa menyebabkan demam. Itu yang sudah pasti. Selain mandi malam, kita juga bisa terkena penyakit paru-paru kalau misalnya kita berkendara tanpa memakai jaket. Itu sekali. Jadi nih sering ya kita mengabaikan, termasuk saya sendiri nih, yang penting kok kita kayaknya jarang pakai jaket ya kalau misalnya pergi-pergi, terus kok akhirnya kita bisa terkena paru-paru basah. Itu sangat rawan sekali loh sobat cerdas. Selain itu juga rematik, masuk angin ataupun demam itu sendiri. Contoh yang ketiga itu apa? Merokok. Nah, ini mungkin yang masih banyak ya sobat cerdas. Mungkin mulai dari sekarang kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit.
sudah banyak ya tentang merokok itu apa aja sih dampak negatifnya segala macam. Di kandungan rokok itu sendiri ada racun yang mengakibatkan kanker paru-paru. Racun itu menempel di dinding paru-paru. Racunnya apa saja, yaitu seperti nikotin, tar, karbon dioksida. Nah, karena itu yang namanya perokok sering mengalami gangguan sistem pencernaan. Seperti tadi radang paru-paru itu tadi, batuk dan juga bronkitis. Oke. Nah, sobat-sobat Healthy Car Free Day yang masih merokok nanti mungkin bisa sedikit dikurangi ya. Gak ngerokok kok. Iya, yang udah nggak ngerokok ya udah bagus. Ajakin teman-temannya buat kurangi rokok. Lalu kebiasaan buruk berikutnya yaitu minum minuman beralkohol. Kenapa? Karena sering minum alkohol dapat menyebabkan kerusakan loh pada sistem kekebalan tubuh atau tadi imunitas. Jadi nanti bisa menyebabkan TBC juga kalau imun kita menurun. Bila sistem kekebalan tubuh melemah, maka akan banyak sekali organ tubuh lain yang dapat dengan mudah terkena infeksi. Baik itu infeksi pada organ hati maupun infeksi pada sistem pernapasan. Seperti sesak napas, lendir, maupun batuk. Di samping itu, orang yang suka minum minuman keras dalam waktu yang cukup lama nantinya akan mengalami kardiomiopati. Apa sih itu kardiomiopati? Yaitu adalah kelemahan pada otot jantung. Nah, otot jantung yang melemah ini tidak dapat memompa darah yang cukup banyak untuk menutrisi organ-organ tubuh, termasuk organ paru-paru sendiri. Hal seperti itu dapat mengakibatkan kelelahan, napas pendek-pendek, serta sulit untuk bernapas. Nah, buat teman-teman yang masih minum alkohol ataupun masih ngerokok, mungkin mulai dari sekarang, yuk kita kurangi bareng-bareng mengkonsumsi alkohol dan rokok tersebut. Nah, sobat cerdas Car Free Day, tadi kita udah dengar tentang kekebalan paru-paru dan juga fungsinya dan juga penyakit-penyakit. Nah, terus sebenarnya ada sih, gimana sih cara penanggulangannya kalau misalnya kita terkena penyakit paru-paru? Oke, hal pertama yang harus sobat cerdas Healthy Car Free Day lakukan yaitu mengurangi paparan zat klorin. Zat klorin itu ada di berbagai tempat loh sobat cerdas, mulai dari makanan yang sobat konsumsi setiap harinya, bahkan udara yang sobat hirup. Selain itu, zat klorin juga banyak terdapat di air rumah kita. Dan juga air kan. Oke, itu tadi sekian dari saya. Jadi selanjutnya juga sobat harus bisa mengurangi makanan yang bisa mancing munculnya lendir seperti itu. Nah, begitulah penjelasan singkat tentang penyakit paru-paru dan juga gimana sih cara penanggulangannya. Semoga sobat-sobat yang di sini, sobat cerdas Healthy Car Free Day bisa menerapkan aplikasinya termasuk saya sendiri. Yang sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati sobat cerdas semua. Oh ya, silakan. Nanti fotoin kesehatan, mampir. Apa kan bawain? Ada di beda nih. Ibu-ibu muda. Udahlah ayo. Kalau paru-paru basah itu sendiri jadi seperti shock itu seperti itu. Kayak sering kena angin segala macam. Kalau paru-paru kering saya kurang tahu Bu. Gitu. Ya udah, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.